Oke, sebelumnya Assalamualaikum, selamat malam kepada semua mitra kita, teman-teman kita yang di Indonesia. Oke, eh, dengan sebelumnya kita punya meeting, saya berpikir mungkin sudah ada hampir 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan ya. Oke, belum sempat untuk ucapan untuk selamat Lebaran kepada teman-teman semua. Jadi di sini saya sekalian ucapan eh, selamat Hari Raya Lebaran kepada semua teman-teman sekalian gitu. Oke, jadi untuk tidak tunda-tunda untuk waktunya, saya akan mengambil kesempatan untuk Zoom pertemuan kali ini untuk menyampaikan beberapa update juga. Saya percaya sama teman-teman mungkin juga ada banyak yang mungkin ada uh, berpikiran tentang quantum matter ini karena kan kemarin bulan Maret saya percaya di sini teman-teman pada semua sudah tahu apa yang terjadi yaitu harga emas naik ya di sini kan saya percaya semua teman-teman juga sudah menikmati ada keuntungan dengan kenaikan harga emas ya yang sudah sempat beli emas nabungan emas pada tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu dengan kenaikan harga emas yang lonjakan yang begitu tinggi sekali dalam eh, awal tahun ini jadi ya bersyukur kita semua juga bisa menikmatinya. Dan apa yang kita melewati adalah waktu momen harga emas naik. Mungkin itu teman-teman juga tahu waktu itu kan harga emas naik karena kita ada pending delay untuk pembayaran. Tapi saya yakin ya teman-teman semua ya yang sudah lihat pada semua punya withdrawal atau termination pembayarannya sudah diterima kepada semua teman di sini semua. Oke. Nah, pasti ada pertanyaan dari teman-teman kepada saya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi di sini saya memberitahu bagaimana boleh terjadi seperti ada delay payment. Oke. Karena kan ini kita membeli emas. Oke, waktu kita jual emas kan pasti kita harus tunggu untuk liquidate seperti itu. Nah, sama juga hari ini kita beli emas, kita jual ke toko emas, ya kan? Kita juga tunggu dia proses untuk pembayaran seperti itu. Nah, di kerana kita punya di sini QM kita punya ada pihak ketiga namanya Bulan Bank. Jadi kan teman-teman kalau terlihat untuk delay payment untuk kebanyakan itu terjadi di GAA. Oke, GAA punya produk karena kita ada dengan bersangkutan dengan Bulan Bank. Makanya di situ kita ada harus punya settlement. Nah, penyelesaian settlement termination juga dengan Bulan Bank baru kita terima dana dan kita bisa melakukan pembayaran kepada teman-teman atau nasabah QM. Nah, ini dalam proses ini ya di situ kita juga bisa lihat memang ini bukan karena dari dana yang QM untuk memberikan semua bahwa kita ada dari Bulan Bank untuk eh, apa untuk produk yang GAA seperti ini. Oke. Dan satu lagi mungkin saya yang eh, pihak dari manajemen lah kita lihat banyak juga ada dari customer kita menghubungin customer service kita mengatakan oh mereka punya keperluan dana minta untuk diproses prioritas seperti itu dan banyak yang kami terima ada berbagai jenis alasan lah mungkin dia punya butuh untuk dana untuk anak sekolah untuk punya dana untuk cicilan mobil cicilan rumah seperti itu. Nah, di sini saya harus uh, memberitahu kepada teman-teman kita semua nih. Pada di sini kan semua konsultan ini, oke? Dari awal saya sudah memberitahu, kita dari pihak perusahaan memberitahu bahwa produk GAA ini bagaimana punya konsepnya. Kita jangan menyuruhkan nasabah atau kita punya uh, uh, customer, oke, untuk memakai wang yang dia ada keperluan untuk hari-harian, untuk ada keperluan untuk lain, untuk membeli atau menginvest emas. Ini adalah satu teori yang kita memegang. Kenapa? Pertama,
Satu adalah harga emas itu ada fluktuatif. Jadi ada naik turun. Jadi kan kalau beli dengan harga sekian, kalau dia mau jual dia dengan harga itu, mungkin harga emas turun, dia mungkin akan mengalami kerugian. Oke. Kedua, untuk apalagi untuk produk yang GIA ini kita berbahas. GIA ini kita harus mengedukasi kepada semua kita punya customer, yaitu uh, ini adalah produk yang berjangka. Waktu kita terminate, itu akan mengambil waktu untuk menunggu dari pihak Bulan Bank buat settlement ke kita. Ya, kenapa sebelum itu lancar-lancar aja? Nah, karena kita QM masih pakai dana kita untuk membayar kepada customer untuk termination-nya, pembayarannya. Nah, apabila terjadi harga emas yang loncat yang kemarin, pada semua saya bisa percaya hampir 95%, 95% dari kita punya member, kita punya customer di QM melakukan termination. Oke, ini adalah satu apa konsepnya? Seperti hari ini, semua orang datang ke bank, dia tarik tunai. So, ini yang terjadikan macet di situ. Volume untuk transaksi yang kita harus melakukan begitu besar sekali. Dan kita belum ada uh, se- selesai settlement dengan Bulan Bank dananya untuk kita buat pembayaran kepada customer kita. Nah, tapi alhamdulillah dengan waktu ya kita sempat untuk bertahap untuk customer-customer kita menunggu untuk pembayaran sudah selesai dalam waktu mungkin saya percaya yang bulan Maret punya termination hampir sudah selesai semua. Okay, kerana kita bertahap terima dana dari Bulan Bank untuk melakukan pembayaran termination kepada customer-customer kita. Itu adalah satu. Makanya di sini uh, saya memberitahu lagi sekali lagi untuk GIA produk, tolong untuk sampaikan kepada kita punya nasabah atau kita punya customer ya. Okay, kita jangan mendorong mereka kepada untuk wah, pakai dana semua ke GIA. Okay, tapi GIA itu kita mau tahu ada risikonya. Tapi kita konsekuensinya mungkin terjadi seperti ini dan mungkin butuh waktu untuk tunggu settlementnya. Nah, untuk ini kita mungkin akan revisi ulang untuk agreement. Agreement kita yang GIA punya produk, nanti kita akan revisi ulang dan kita juga akan memberitahu, membuat pengumuman kepada semua orang lah, bahwa produk GIA ini pada masa yang ke depan kalau terjadi seperti harga emas melonjak, ada lonjakan harga emas, nah kita butuh waktu untuk memprosesnya. Jadi tidak seperti hari yang kemarin, semua orang akan takut untuk paniknya. Oke, udah lebih 2 sampai 5 hari, kenapa belum? Oke, tapi kami masih usaha untuk semungkin bisa kita untuk melakukan pembayaran kepada customer kita. Tapi kita harus punya penyataan bahwa dalam special case ketika harga emas ada lonjakan harga emas, mungkin pemprosesan pembayaran itu untuk GIA akan mengambil waktu yang lebih lama. Oke, mungkin lebih daripada 5 atau 7 hari kita akan memberitahu seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pemberitahuan kepada update juga kepada eh, teman-teman kita semua soal untuk yang delay payment. Ya kan? Saya percaya teman-teman yang ada lihat yang untuk buat GCA atau GSA, GCA itu tidak ada masalah selama selama ini ya. Oke. Nah, ada update yang baru nih. Kita ada berita yang baru soal untuk perkembangan baru apa QM kita akan melakukan pada hari yang kedatang. Salah satu adalah uh, masuk bulan Mei, okay, kita punya sistem untuk eKYC. Kita akan meluncurkan fitur untuk eKYC. Nah, ini akan memperingkaskan dan mempersingkatkan waktu untuk pendaftaran. Dari kemarin-kemarin kan kita sempat lihat banyak teman, wah kalau ada pendaftaran kepada orang untuk KYC-nya akan mengambil waktu. Oke, mungkin berapa jam, mungkin sampai 1 hari. Oke, sekarang fitur untuk eKYC ini yang kita luncurkan itu terkoneksi secara langsung dengan Dukcapil. Jadi apa fiturnya nanti kita akan membuat tutorial yang baru kepada teman-teman kita bagaimana untuk eKYC-nya. Jadi pendaftaran itu kan lebih cepat.
Oke, tapi juga harus memberitahu kepada member-member atau customer yang baru. Oke, setelah mereka melakukan pendaftaran eKYC, yang tetap harus diisi adalah biodatanya, seperti dia punya data bank untuk rekeningnya dan dia punya uh, apa pewarisnya. Semua itu tetap harus diisi supaya profil untuk customer itu lengkap. Oke, karena eKYC ini hanya mempersingkatkan waktu untuk customer service, untuk manajemen kita merevisi KTP-nya untuk semua itu. Jadi kita berharap ini nanti kita akan memberitahu bagaimana SOP baru untuk pendaftarannya. Tapi kita juga tahu ada juga kalau yang terjadi di Indonesia kan, misalkan KTP-nya bisa difoto atau tidak terbaca untuk eKYC-nya. Nah, itu akan berproses secara manual. Nah, itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin ini akan secara manual, baik kita punya customer service untuk revisinya. Tapi sebagaimana kemarin kita sudah tes untuk eKYC-nya dan hasilnya lumayan bagus yang kita dapat. Nah, kita sudah memfix waktunya. Mungkin pada tanggal 2 Mei kita akan meluncurkan fitur eKYC ini. So, ini adalah satu progress yang kita punya tim IT, tim teknis sudah mengimplementasinya. Oke. Nah, dan juga ada banyak juga teman, apalagi Pak Herman kemarin kita ketemu, ada soal bagaimana untuk update selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan memfokusing juga untuk seperti host to host. Ini akan ambil waktu setelah eKYC ini, tim teknis kita, tim IT kita akan melanjut untuk host to host. Dan juga kita rencana eh, tahun ini ya, insya Allah tahun ini kita sempat untuk buka untuk fitur untuk cetak fisik. Oke, karena kan cetak fisik ini sebenarnya kan kita sudah ada, tapi kita akan coba untuk mudah-mudahan lah untuk cetak fisik ini akan dalam jangka waktu yang terdekat ini. Bagaimana untuk cetak fisiknya, ada apa emas yang tersedia, itu kita akan mengumumkan seperti itu. Oke, ini untuk yang cetak fisiknya. Oke, dan satu update lagi. Nah, ini mungkin update ini ada satu kesinggungan buat konsultan ya, apalagi yang ada mendapatkan komisi-komisi itu. Oke, nah kita kan tahu di Indonesia ini kan ada pajak yang kita mau diskusi soal pajak. Nah, ini bukan pajak soal jual beli emas ya, tapi pajak penghasilan PPH. Oke, karena kan di sini eh, kita buat bisnis, kita ada scale bisnisnya semua, bisnisnya berjalan dan kita punya konsultan ini yang sebagai marketing untuk mempromosikan produk QM kepada masyarakat dan mereka ada terima seperti komisi untuk dari sebagai rewardnya. Nah, ini sudah kemarin kita mengambil waktu cukup beberapa bulan diskusi soal untuk pajak ini. Nah, untuk konsultan kita akan ada implementasi untuk soal pajak penghasilannya. Nah, kalau atas nama pribadi itu PPh satu, kalau atas nama badan hukum ya, nah itu ada PPh dua. Nah, ini masih kita sedang menghitungkan dan kita akan melihat bagaimana untuk pemotongan pajaknya. Mungkin akan dipotong di dalam first account atau bagaimana. Nanti ada kita wajib lapor dari pihak perusahaan, ada kewajiban untuk lapor kepada uh, uh, perpajakan seperti itu. Ini mungkin kita akan mengumumkan pada bulan Mei, tapi malam ini saya cuma sedangkan memberitahu ini ada implementasi untuk pemotongan pajak penghasilannya. Nah, kemarin juga ada sempat diskusi dengan Pak Herman bagaimana kalau untuk yang kita kan tahu kalau soal pajak, kalau atas nama pribadi pasti ada pemotongan pajak lebih tinggi ya untuk eh, pajak penghasilan. Makanya kalau bagaimana bisa nggak konsultan untuk bisa upgrade, oke, upgrade dengan dia punya account dengan atas nama badan hukum itu. Nah, ini kita juga ada diskusi untuk pusat soal kebijaksanaan ini. eh, Nanti kita akan memberitahu keputusannya. Karena kan
sebelum ini kan misalkan tahun 2023, itu atas nama pribadi. Sekarang kita mau upgrade, tukar nama atas nama badan hukum, itu apa akan ada konflik. Makanya kita akan memastikan terlebih dahulu ini. Mudah-mudahan nanti awal bulan Mei semuanya sudah oke dan semua bagaimana untuk perhitungan segala ini kita akan buat satu pengumuman dan kita akan menjelaskan kepada semua konsultan nanti. Nah, kalau buat untuk yang cuma hanya jual beli emas itu belum diterapkan untuk pajaknya, hanya untuk penghasilan komisi aja itu. Nah, ini adalah eh, beberapa update yang sementara yang kita sudah ada di rencana kita dan kita sekarang eh, akan diskusi pembicara dengan pusat seperti itu. Oke, mungkin saya ada yang teman masih ada pertanyaan soal delay payment atau pending withdrawal atau pending termination belum masuk ke rekening, kan? Bisa hubungi kepada kita punya customer service atau consultant, kita akan bantuin follow up. Misalkan yang bulan Maret ya, saya diskusi soal bulan Maret, kalau belum bisa kasih tahu ke kita. Takutnya mungkin tidak terlalu banyak transaksi volumenya. Takut ada yang miss atau gimana, bisa hubungi kita secara langsung. Kalau belum, kita akan besok hari sini kita akan coba membantu untuk cek. Termasuk saya akan membantu cek karena tujuan saya mau memastikan bulan Maret punya transaksi, oke, sudah clear semua sebelum akhir bulan April ini. Nah, untuk yang di bulan April, saya percaya masih banyak yang sudah melakukan termination, mohon ditunggu. Ini akan jadikan batch yang selanjutnya kita akan urusinnya. Karena priority kita akan urusin untuk yang GSA sama yang buat GCA seperti itu. Karena kan yang buat GCA itu kan berarti dia ada uh, cash rebate untuk 85% untuk pemakaian seperti itu. Oke, saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan di di chat. Oh, satu lagi adalah uh, bulan Mei kita akan launch aplikasi baru. Tapi aplikasi yang baru ini yang saya sempat lihat fiturnya akan lebih bagus daripada yang aplikasi yang kita pakai sekarang. Tapi ini kita masih buat final test nih. Oke. Untuk hasil final punya apa? Final punya result, final punya result akan bagaimana nanti setelah kita sudah selesai final testing itu, final testnya, nah kita akan meluncurkan. Kalau untuk time frame-nya ya kira-kira bulan mungkin pertengahan atau akhir bulan Mei lah. Kita akan launch aplikasi yang baru QM ini. Oke, saya lihat di sini ada uh, beberapa pertanyaan. Mungkin saya bisa bukain untuk sesiapa yang mau ada pertanyaan bisa buka mic untuk diskusi secara langsung. Mungkin dari Iya, Pak Herman yang duluan. Ya, silakan siapa yang mau open mic aja langsung nggak ini apa-apa. bisa ya, Pak? Pak Yoyo, Pak. Ya, silakan Pak Yoyo. Ya, saya mau tanya Pak William, kalau Mhm. dari GAE yang kita terminate itu kalau belum terima kan masuk di balance itu ada di balance. Kemudian itu kan bisa dibelikan lagi untuk pembelian GAE yang baru. Tetapi kan nominalnya kan ada sisa, misalnya kalau dulu satu unit karena sudah ada untung jadi $500 misalnya, yang kepakai kan cuma 328,75. Lah sisanya itu kemana? Dia belum terima untuk transfernya. Harusnya kan kemarin itu kan dia memang rencananya mau di uh, withdraw. Berarti kan dia harusnya dapat ke rekening. Kalau dipakai sebagian, sisanya ditunda di mana atau ditransferkan sisanya itu ke rekening dia. Oke. Itu pertanyaan. Kalau misalnya sampai dikembalikan di float account, menurut saya itu kurang kurang apa ya, kurang sesuai karena kan tujuan utamanya dia mau di withdraw, mau diambil. Jadi sisanya ya pasti harusnya dikembalikan ke rekening dia. Itu Pak, Oh, makasih.
Pak Oke, William. soal untuk yang kita punya perubahan kemarin di sistem kita, karena kan banyak yang dibilang, oh, eh, terminate untuk GAA kan masih pending, belum terima dananya, tapi harga emas turun, pengen beli lagi, makanya kita bukain Vitro. Nah, dia buat untuk member-member QM ya bisa pakai yang masih di pending termination itu kan bisa untuk dipakai untuk pembeliannya. Nah, karena kan kita masih tunggu. Kalau masih ada sisa saldo yang dia punya pending termination, itu tetap akan diproses. Tapi ini kan sebenarnya fitur untuk sementara. Karena kan di Malaysia, di Indonesia juga takut ada member-member yang dia uh, modalnya kan di sana. Oke, tapi dia belum untuk mau dijadikan untuk modal untuk pemberian ulang untuk GAE-nya. Jadi bisa pakai untuk yang pending uh, termination-nya untuk jadikan pembeliannya. Nah, kalau sisa saldo itu kan pasti akan ditunggu untuk antrian untuk proses kalau untuk pembayaran kepada rekeningnya. Jadi tidak ada khawatir seperti itu. Pak, Oke, terima kasih Pak Pak, William. Pak Oke, William Pak Yun. mungkin saya mau perjelas sedikit. Mhm. Pertanyaannya yang sisa itu, apakah perlu dilakukan suatu action untuk pencairan lagi atau biarkan saja nanti otomatis akan dilakukan pembayaran? Otomatis kah atau perlu melakukan sesuatu? Tidak perlu melakukan sesuatu. Jadi akan otomatis sisa saldonya akan diproses untuk pembayaran langsung ke rekening banknya. Oke, hanya menunggu ya. Mhm. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak William. Oke, silakan yang lain mau open mic, langsung aja open mic ya, jangan di chatting lagi biar ini waktunya singkat ya. Izin Pak Irman. Silakan, silakan. Siapa ini? Bu Verlina, tapi Oke, izin off kamera. gak Izin apa-apa. Pak Irman. Terima Ya, kasih. silakan langsung Bu. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Ya. Pertama saya ingin bertanya terkait dengan apa namanya SOP atau standar kalau kita itu apa namanya mengajukan GSA kemudian langsung convert apa namanya GCA ya. Nah, itu berapa hari? Karena memang beberapa kali pengalaman kadang apa namanya Senin pagi sorenya ada, tapi kadang juga ada tertunda agak ini sehingga saya pengen tahu aja untuk apa standarnya itu berapa hari supaya kita juga bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang mau mengajukan itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi saya senang sekali ya Pak William menyampaikan nanti akan ada apa namanya fisik yang akan disiapkan. Nah, nanti kalau misalkan ini izin tanya, kalau misalkan nanti fisik juga disiapkan kalau misalkan ada yang pingin apa namanya fisik itu apakah nanti logonya Quantum Metal ataukah kalau di Indonesia kan ada Antam ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Felina. Oke, soal untuk SOP yang GSA, yang convert ke GCA ya, itu kita ambil waktu sebenarnya 1 sampai 5 hari kerja. Tapi yang bisa lihat kalau selama ini kita punya proses untuk GSA atau pemberian GSA langsung convert ke GCA, itu paling 1 sampai maksimal 2 hari sudah masuk ke rekening bank. Itu ada di prioritas untuk proses yang buat GCA seperti itu. Oke, nah pertanyaan yang kedua untuk yang cetak fisik ya emasnya. Sebenarnya kan saya belum bisa terbuka banyak. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia kan kita punya QM emas kan punya logo QM sendiri. Tapi seperti saya bilang di awal, di Indonesia kita nggak masukin untuk emas yang ada berlogo QM buat sementara ini. Karena kan di sini kan kita tahu pasar yang di Indonesia kan pada banyak orang juga eh, taunya Antam, UBS, mungkin ada orang juga ada kena dengan Hatta Dinata, ada Gallery 24 seperti itu punya emas. Oke. Yang di Indonesia ya kita akan sesuai untuk pasar yang ada di Indonesia yang bisa diterima dengan eh, seperti yang toko emas yang biasa itu terima adalah Antam sama UBS seperti itu. Nah, waktu kita membuka fitur untuk cetak fisik, emas yang kita memberikan kepada member
kita QM itu adalah ada beberapa pilihan lah. Oke, ada beberapa pilihan termasuk ada Antam sama UBS juga. Nah, nanti kita akan fitur ini sedang kita menjalankan soal untuk cetak fisik. Oke, saya juga berharap ini bisa kita mengumumkan dengan dalam waktu yang singkat ini. Tapi kita sedang proses lah. Kita sudah ada beberapa supplier untuk QM buat emas fisik seperti Antam yang emas-emas lain yang ada di Indonesia. Pak William, Mhm. masih berkenan dengan emas fisik ini, boleh kasih gambaran kurang lebihnya kapan kira-kira itu bisa dilaksanakan ya? Bulan Mei kah, Juni kah gitu? Bulan Mei mungkin tidak sempat karena masih ada soal untuk kerjasama punya detail, karena kan pasti ada atas MOU seperti itu. Dan itu juga karena ini mungkin saya butuh sedikit waktu menjalankan. Karena kan kalau bulan Mei oke, itu memang alhamdulillah lah. Tapi saya akan usahakan secepatnya. Ya, berarti kurang lebih Juni atau Juli oke lah ya. Insya Allah. Karena kan kita akan terinteraksi dengan sistemnya secara langsung. Oke, siap. Oke, silakan yang lain mau bertanya Bapak Ibu. Langsung open mic saja. Tanya, Halo, Pak. Assalamualaikum Pak Herman. Saya Yogen, Pak Herman. Oke, silakan Pak Yogen. Langsung aja Pak Yogen, silakan. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. malam Pak William. Ini saya Yogen Malam, Pak Suendra, Pak Yogen. William. Saya lihat Quantum Metal, alhamdulillah sudah mendapatkan perizinan dari Bapepti. Ya, halo. Mhm. Apakah Ya, Pak. suara saya jelas, Lanjut, Pak lanjut, William? lanjut. Dengar. Ya. Pak William, saya lihat sekarang ini Quantum Metal alhamdulillah sudah resmi di website Bapepti, sudah izin dan legalitas lengkap. Nah, yang saya baca-baca persyaratan mendapatkan izin usaha dari Bapepti terkait perdagangan emas digital di pasar fisik bursa berjangka ini salah satunya adalah minimal dia setor duit 100 miliar dan emas nyata 20 kg. Apakah ini betul Pak William sudah dilaksanakan oleh Quantum Metal sehingga Quantum Metal sudah mendapatkan izin yang tertera di Bapepti itu? Terima kasih Pak William, tolong dijawab. Oke, betul Pak. Karena kita harus menyesuaikan untuk peraturan yang diterapkan oleh Bapepti. Lalu kita bisa mendapatkan perizinannya. Karena segala itu kan pasti dilewatin dengan audit dan segala itu. Dan saya membuat satu pembetulan ya. Karena kan untuk Bapepti sana ada dua jenis pedagang. Pedagang emas digital itu adalah pedagang emas sama perantaraan emas digital. Oke. Nah, kita sebagai pedagang emas digital, fisikal, itu persyaratannya betul. Harus ada setoran 100 miliar dan juga harus ada 10 kilo emas fisik sebagai depository di Indonesia dan diawasi oleh Bapepti. Nah, kalau yang 20 kilo itu adalah perantara pedagang emas digital fisikal. Nah, ini berbeda karena itu ada, kalau nggak salah, itu hanya ada salah satu yang dapat perizinan itu. Yang karena itu bertransaksi itu kan langsung dari bursa itu. Bisa lihat aja di kalau di Bapepti punya website dia ada dua jenis ini. Kita namanya lebih singkat itu ada on exchange sama off exchange. Kalau on exchange itu adalah 20 kilo emas. Kalau off exchange ya seperti mungkin perusahaan yang L, perusahaan yang S, oke. Nah, itu sama seperti QM, itu minimum itu 10 kilo emas fisik dan taruhnya depository di Indonesia itu. Oke, terima kasih Pak William. Berarti 10 kilo emas dan 100 miliar uang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan lanjut yang Pak lain. izin tanya, Pak. Izin tanya, Rian, Pak. silakan langsung aja. Ya, Ya, Pak William. Salam kenal, Pak. Saya Rian, Pak. Ya, malam Pak Rian. Terkait ini, ya terkait delay payment GAE, Pak.
Jadi beberapa minggu lalu Pak Herman sudah menjelaskan. Nah, saya sebagai orang awam secara garis besar sudah paham nih Pak, sudah paham. Lalu pada poin yang saya tangkap itu adalah yang pertama kita transaksi dengan Bullion Bank, bukan bank konvensional. Yang kedua adalah transaksi kita nilainya besar, sangat besar, triliunan. Yang ketiga adalah kita ada proses verifikasi antar negara. Nah, antisipasi dari Quantum Metal ini kan kita mau pindahkan dari Bullion Bank yang lama ke Quantum Metal punya Bullion Bank yang posisinya ada di Australia. Nah, pertanyaan saya bagaimana antisipasi Quantum Metal ke depannya gitu Pak. Karena kan kita punya mimpi akan expand ke 50 negara. Artinya lotnya akan semakin besar gitu Pak. Apakah ini akan terulang lagi? Seperti apa antisipasinya gitu Pak? Kemudian yang kedua, apakah ada alternatif lain, entah itu stoknya dibatasi agar tidak terjadi delay payment lagi gitu Pak ya? Apakah stoknya dibatasi? Jadi yang delay payment itu tidak terlalu banyak gitu Pak. Begitu. Apakah ada option seperti itu atau bagaimana? Gitu saja Pak William. Makasih Pak. Oke, Pak Ryan, betul sekali pertanyaannya. Oke, saya jelasin dulu soal untuk Bullion Bank ini. Selama ini kan kita di belakang ada 3 Bullion Bank untuk memberikan pembiayaan kepada Quantum Metal. Dan kemarin juga karena Amerika Federal dia ada naikin suku bunga. Jadi kita juga ada mengalami sedikit seperti kenaikan suku bunga dari Bullion Bank. Dari awalnya 3,5% kita kepada member kita, tapi kita tidak untuk membuat adjustment untuk manajemen fee-nya, tapi kita menerima itu Bullion Bank dari pihak ketiga yang mencas kita punya itu manajemen fee itu sampai 5,8%. Jadi sebagian besar itu kan dari perusahaan Quantum Metal kita adalah membayar untuk selisihnya untuk manajemen fee kepada mereka. Dan itu sebab juga kenapa kita tujuan juga ada visi kepada untuk punya Bullion Bank sendiri di Australia. Tapi Bullion Bank kita yang di Australia masih sedang untuk membangun untuk fondasi sama akuisisinya. Jadi sampai sekarang kita belum bisa 100% untuk mengalihkan kita punya produk yang GIA ini dengan Bullion Bank kita sendiri. Makanya kita masih harus tergantung dengan Bullion Bank pihak ketiga seperti itu. Makanya kemarin ada terjadi seperti delay payment karena pihak Bullion Bank yang pihak ketiga itu kan mereka juga harus proses settlement. asam lambungku. Ini ada tempo untuk pemprosesan. Seperti itu. Misalnya kita terminate dengan Bullion Bank karena kita volume besar di Bullion Bank pihak ketiga dan kita punya Bullion Bank sendiri kan belum banyak volumenya. Jadi kita harus tunggu seperti itu. Makanya misi ke depan pasti kita akan usaha untuk kita punya Bullion Bank ini supaya bisa menampung untuk transaksi dari member QM seperti itu. Nah, dari Dato' Lim kemarin juga ada memberitahu kepada kita bahwa ini kan butuh waktu untuk kita punya ekosistem di Bullion Bank yang Australia kita punya, ya untuk lebih komplit sempurnanya. Ini akan mengambil sedikit waktu lah. Nah, tapi kita mungkiri ya, pasti ke depan kita kebanyakan itu transaksi akan di Bullion Bank kita sendiri. Nah, mudah-mudahan mungkin sampai akhir tahun ini kita sudah bisa cukupi untuk menampung untuk 100% pembiayaan kepada QM punya pembelian buat member kita. Ini adalah satu. Kedua, seperti tadi Pak Ryan ada cerita, apakah ke depan kita punya Bullion Bank apa tadi soal Stok Pak, pembatasan stok. Stoknya. Ini sempat dipertimbangkan oleh kita. Kemarin kita internal, kita juga ada meeting dengan soal untuk stoknya. Apakah kita punya stok bisa cukup? Nah,
ini ada berhubungan dengan kita punya pertambangan juga. Karena kan Datuk Lim dia membangun bisnis model ini ada terpisah dengan upstream punya bisnis sama downstream. Okey, upstream sana kita punya ekosistem adalah Bulan Bank dan juga kita punya pertambangan. Kenapa kita uh, ada invest di Bestrago sebagai pemegang saham terbesar, memiliki 32,5% di Bestrago. Karena rencana ke depan, kita juga ada pertimbangan untuk stok emasnya. Kalau hari ini kita tidak cukup stok, pasti kita nggak bisa menjual emasnya kepada customer kita atau member kita. Nah, untuk Bestrago ini, kita sedang proses untuk pertambangannya. Nah, untuk yang depository yang masih di dalam tanah, yang pertambangan Besalco yang ada di bawah di dekat Borneo sana, itu sudah ada laporannya bahwa ada berapa ton di bawah tanah itu. Itu akan menjadikan satu profil yang bagus untuk kepada kita. Nah, tapi untuk pertambangan, pasti kita semua tahu, kalau masih di bawah tanah kan belum. Kita sekarang usaha untuk bagaimana Beslago ini, dia bisa beroperasional secepat dan bisa memproduksi emas kepada kita. Soal untuk stoknya, apakah ada dibatasin, ya kita akan menyesuaikan untuk pasarnya. Misalkan demand dan supply. Kalau kita punya supply kurang, okay, kita punya demandnya banyak, mungkin kita ada berbatasin perhitungan sesuai dengan pembeliannya. Kalau kita punya supply tidak ada masalah, okay. Nah, itu kita bisa menjadikan stok tidak ada perbatasan. Nah, makanya kita sudah ada pertimbangan dengan kedepannya. Misalkan beberapa negara, misalnya kita rencana juga buka yang di Dubai atau di mana. Itu salah satu stok juga akan pertimbangan di kita. Karena kalau pernah cerita dengan dari Dato' Lim, kita punya hampir ada di Besra yang di bawah sana pertambangan ada sekitar 100 lebih ton punya emas. So kita anggaplah kita ke depan ada stok seperti itu. Tapi buat sekarang makanya kita masih tergantung dengan ada Bulan Bank, pihak ketiga. Buat ini waktu sekarang. Makanya karena kita belum serah terima emas dari pertambangan Pesago-nya. So, tetap sesuai dengan permasalahan. Let's say, ke depan kita punya pemberian, mungkin ada terjadi. Ini biasa akan terjadi. Misalkan, waktu kita pemberian kemarin, juga ada banyak member sempat waktu emas turun ya, tahun lalu, tiba-tiba mau beli unit, tapi tidak tersedia. Karena kita perhitungan, kita belum ada stok. Ya, jadi kita akan dibatasin. Sewaktu kita sudah memastikan kita sudah tersedia stok, baru kita akan terbuka kepada member atau customer kita untuk pembeliannya, maupun GSA atau GAE, seperti itu. Baik, Pak. Maksud saya pembatasan stok untuk customer ya, Pak. Kalau untuk stok Quantum Metal, saya percaya mungkin Quantum Metal punya ratusan ribu, bahkan jutaan ton. Tapi untuk pembatasan stok GAE ke customer ini, mungkin perharinya disediakan stok. Meskipun stok istilahnya di tambang masih banyak, tapi stok pembelian ke customer itu dibatasi, maksud saya Pak, perharinya, supaya apa? Nah, supaya nanti pada saat ada lonjakan harga itu tidak mengantri seperti kemarin gitu Pak, maksud saya gitu. Oh ya, kalau untuk Apakah kekhawatiran ada seperti itu, Pak Ryan, itu sebenarnya kita juga ada diskusi. Misalnya ada terjadi takutnya harga emas lagi murah, banyak yang borong seperti itu. Akan menjadi satu beban waktu pada saat harga emas lonjak, itu eh, terjadikan banyak yang terminate unitnya atau melakukan WD-nya. Sebenarnya di sini kita ada ya pertimbangan. Ada pertimbangan seperti yang terjadi tadi awal saya cerita, banyak yang kita dapat dari feedback dari customer bahwa mereka tiba-tiba mereka butuh uang untuk kebutuhan atau ada kebutuhan untuk uang harus pakai, tapi dia nggak bisa tunggu karena dia semua dia udah belikan GAE. Nah,
kita sempat ini kita akan masih dalam pertimbangan lah. Nanti apa akan implement ini untuk merealisasikan ini belum tahu. Nah, kita akan berdasarkan. Jadi kalau untuk orang yang mau pembelian GAE produk, dia minimum harus ada di GSA ada berapa sesuai dengan. Jadi dia nggak boleh semua untuk hanya beli GAE punya produk seperti itu. Nah, karena kan takut yang terjadi itu kan ini orang dia semua dia pakai uang yang kebutuhan, dia sudah hanya beli GAE punya produk. Itu takut yang terjadi seperti itu pada masa yang kedatang itu. Nah, kalau untuk di batasan limit, nah kita internal sempat untuk diskusi, mungkin kita akan buat perhitungan dengan totalnya, misalkan kita nggak boleh terlalu uh, high volume purchase, maksudnya tiba-tiba satu orang dia mau beli 50 unit, 40 unit, oke, kita akan pertimbangkan dulu, ini orangnya apakah sudah pernah transaksi dan dia punya profil bagaimana, seperti itu. Dan ini juga ada cases yang kita akan monitoring untuk APU PPT. Apakah ini pembelian besar ini adalah pencucian uang seperti itu? Oke. Oke, silakan Terima kasih, dilanjut. Pak. Ya, Pak Ya, Herman. ada 3 menit lagi waktunya. Mungkin Ya, Pak satu atau Herman. 2 pertanyaan lagi ya. Pak William, terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, malam. Malam, Langsung Pak. Om. Pak, untuk yang seperti kata Bapak tadi, pajak itu, apakah itu hanya untuk jaringan atau yang dari hasil ini juga, GAE? Itu aja, Pak. Makasih. Oh, itu hanya untuk soal untuk PPH ya, untuk penghasilan aja dari komisi. Kalau keuntungan dari pembelian eh, emas itu kembali kepada nasabah atau member untuk melaporin kepada SPD tahunan masing-masing. Tapi untuk PPH untuk pajak penghasilan PPH 21 atau 22, nah itu untuk penghasilan dari komisinya. Iya, Pak. Terus kalau mamanya seperti yang PDC itu kan juga cukup oke, Pak, itunya. Jadi itu bagaimana nantinya? Gimana Pak? Maksudnya? Kalau yang nantinya yang belakang-belakangan, kalau mama yang pengikut PDC. Pak William nggak tahu itu PDC, Pak. Nggak ada urusan. Oke, oke. Oke, Pak. Itu aja dulu, Pak. Makasih. Ya, Pak Herman, tanya Pak Herman. silakan langsung aja, silakan. Ya, Pak William, malam Pak William. Malam Pak Anwar. Iya, saya mau nanya itu Pak, terkait dengan ATM Pak, ATM emas yang di Indonesia. Itu satu lagi dengan e-money Pak, yang pernah diberlakukan di Malaysia. Itu kira-kira apakah pertengahan tahun ini juga Pak? Kita tunggu tuh Pak kabar dari Bapak. Makasih Pak William. Wah, Pak Anwar sepertinya tahu ada rencana dari perusahaan gitu. Oke, sebenarnya untuk ATM emas, ini juga ada di dalam diskusi kita, dan kita sempat buat analisis untuk apakah kebutuhan untuk ATM emas ini di Indonesia. Karena kan eh, saya sempat untuk buat analisis ya, untuk ATM emas, eh, sekarang kita lihat aja, saya cerita sedikit soal Antam. Antam di Indonesia sebenarnya kan juga meluncurkan ATM emas, tapi belum untuk menempatkan di pasar, belum menempatkan di pasar atau di tempat-tempat mana untuk bisa ambil fisik, pengambilan emas fisik melalui ATM-nya. Oke, masih ATM-nya masih di Jakarta Pulau Gadung ini Antamnya. So, kenapa belum ini masih ada beberapa isu yang kita pertimbangkan ATM emas itu? Salah satu adalah keamanan. Karena kan kita taruh satu ATM emas di tempat publik, nah itu keamanan yang kita pertimbangkan. Berapa emas yang kita taruh di sana, itu bernilainya di sana. Oke, tempat itu bisa memberikan atau ada insurans apa untuk sekuritas untuk ATM emas kita. Ini adalah satu pertimbangannya. Kedua, apakah ini kan selalu biaya untuk ATM emasnya. Nah, kita harus walaupun kita mungkin bisa launching di kantor, atau kalau kita di publik kita harus punya tempat sewa
yang untuk penempatannya. Nah, ini masih ada pertimbangan untuk cost-nya, untuk operational cost-nya di sana. Nah, kalau kita punya cetak fisik bisa untuk pengiriman. Nah, kalau apakah kita butuh untuk ATM emas untuk pengambilan emas? Jadi kan ini ada konsekuensinya di situ. Makanya di sini eh, sebenarnya ada di dalam rencana kita untuk pertama kita mau mengumpulkan untuk cetak visi dulu. Kalau untuk ATM emas itu juga kita ada rencanakan, tapi mungkin kita nggak distribute langsung di banyak titiknya di Indonesia. Mungkin kita coba dulu. Mungkin apakah di Jakarta kantornya ada ATM emas seperti itu. Nah, ini tetap ada di dalam rencana kita buat untuk tahun ini. Tapi saya nggak bisa menjanjikan ini bisa dalam waktu sebulan 2 bulan ini. Karena kan masih harus dalam diskusi keputusan dari pusat dan kita harus melaksanakan di Indonesia untuk implementasi di sini kita butuhnya apa. Ini masih ada beberapa 2-3 tahap kita harus memastikan terlebih dahulu ini. Lalu kita bisa merealisasikan. Ini adalah untuk ATM emasnya. Yang kedua, e-money-nya Pak, Oke. e-money. Pak William Oke, apakah e-money ini juga sama, Pak Anwar. Soalnya kan banyak Oke. member juga ada tanya di UM di Thailand kan sudah ada launch waktu itu kan bulan Desember kita menunjukkan untuk kartu debit Visa Master, Visanya. Nah, untuk e-money-nya di Indonesia punya regulasinya. Kemarin kita sudah sudah mencekking, bukan kita nggak mau meluncurkan untuk e-money-nya. Karena kan soal kalau kita meluncurkan e-wallet-nya atau kita meluncurkan itu, kita butuhkan ada perizinan yang tertentu. Nah, ini akan terlibat dengan perizinan sama untuk bidang usaha kita. Nah, tapi sisi yang lain, saya juga mencarikan alternatif. Oke, dari cara untuk jalan alternatifnya mungkin ada pihak yang ketiga, oke, bisa menjadikan untuk e-walletnya atau bisa menjadikan seperti bisa kita melingkan kepada Visa seperti itu. Tapi kan ini ada diskusi masih dalam rencana saya dan saya sedang usahakan ada sudah ketemu dengan beberapa pihak. Kita butuhkan satu adalah transaksi volumenya, oke? Dan ini juga belum dapatkan feedback atau keputusan dari pusat. Tapi saya akan melakukan keseluruhan untuk apa yang kita keperluan untuk di Indonesia ini, dan saya akan mengajukan kepada pusat, baru kita bisa tahu apakah pada masa yang akan datang kita bisa mengimplementasi ini kan di Indonesia. Boleh nanya Pak William? Yang terakhir kali. Silakan Pak Hintarto. Ya, Pak William. Sehubungan dengan tadi pertanyaan Pak Rian, nggak salah ya, mengenai masalah pelonjakan karena harga emas tinggi sehingga banyak yang termination. Nah, apakah tidak dipikirkan bahwa selain bullion bank kita bisa kerjasama seperti disebutkan ada ICBC, ada Alliance Bank segala. Jadi mungkin spreadnya agak banyak gitu. Jadi bisa bagi-bagi. Jadi nggak hanya tergantung dari monopoli satu bullion bank. Terima kasih Pak. Terima kasih. Betul, Pak Hendarto. Ini adalah satu pemasukan yang Bapak ke saya. Sebenarnya kita juga ada sempat meeting sama beberapa pihak untuk sebagai pembiayaan. Bagaimana untuk seperti untuk quantum metal seperti itu. Nah, dikarenakan produk kita kan lebih banyak di bullion, oke? Jadi akan bersangkut dengan bullion bank. Nah, dari sisi itu kita masih ada bukan dari pihak kita atau pertimbangan dari pihak yang kita pertemuan seperti itu juga ada pertimbangan. Tahapan sekarang kita masih dalam tahapan untuk diskusi lah. Nah, saya sedang usahakan bagaimana untuk ke depannya supaya kita ada dapat beberapa backup atau support lah
bukan hanya sisi bulan bank, mungkin untuk dari sisi finance yang bisa bekerjasama dengan kita Quantum Metal supaya kita punya scale bisnis bisa ke depan lebih maju lagi. Ya, terima kasih. Tanya Pak. William, masih ada waktu Pak William? Tanya Pak. Mungkin bisa terakhir Tanya Pak. atau Ya. Pak Wijay. Waktu terakhir. Ya, silakan. Langsung aja, siapa yang mau bertanya? Oke, pertama fitur limit buy sama limit sell Pak. Sama yang kedua host to host payment-nya kapan bisa dimulai? Oke. Silakan. Oke, soal ini Pak Wijay, kalau host to host ini memang butuh sedikit waktu lagi. Butuh sedikit waktu. Kita setelah kita launch eKYC, tim IT kita akan melakukan coba untuk integrasi lah dengan soal punya host to host. Karena kan kita di Indonesia ini sudah ada beberapa bank yang saya sudah diskusi dan kita sudah ada demo untuk buat integrasinya. Tapi tim IT kita kan belum sempat. Setelah eKYC kita launch, kita kan masuk ke project tahap untuk host to hostnya lah. Tapi bila atau kapan kita akan selesai, akan kita implementasi untuk host to host ini saya belum ada satu kepastian karena kita akan lihat feedbacknya dan kerjaan dari tim IT kita. Oke. Nah, tadi yang pertama pertanyaan dari Bapak itu apa? Limit buy, limit sell Pak. Limit buy and sell. Kalau limit buy and sell ini sebenarnya itu fitur untuk yang kita bilang trading emas ya. Tapi di sini kita punya fitur seperti kita bisa set dengan harga itu tanpa kita harus kekhawatir. Target kita sudah ada kita di settingan dari awal. Untuk fitur ini mungkin kemungkinan besar ya ini akan masuk di aplikasi baru. Aplikasi baru yang kita meluncurkan nanti. Aplikasi yang baru ini akan totally bisa dibilang ya saya lihat dia lebih luas dan kita bisa memasukkan banyak fitur di dalamnya. Sebenarnya fitur Yang bulan untuk Mei ini ya Pak William ya, yang launching bulan Mei ini ya mungkin ya atau bulan Mei. Tapi tanggalnya saya belum bisa pasti ini. Tapi kemarin kita mudah-mudahan sudah lihat secara UI-nya semua terkoneksi itu tidak ada masalah. Satu lagi penting Pak William, boleh usulan. Ini bukan pertanyaan, usulan. CS itu kalau dapat pertanyaan di masa-masa yang seperti sekarang ini kan jadinya menumpuk banyak sekali sehingga jawabnya lama. Itu membuat para nasabah baru atau apa kok seperti ini pelayanannya gitu. Kadang ada yang hari ini pertanyaannya besoknya baru dijawab atau terlalu lama lah. Itu bisa nggak kalau misalnya pas kredit semacam itu ditambah officernya untuk bisa menjawab lebih cepat atau ada target minimal misalnya maksimal misalnya 1 jam sudah terjawab dan sebagainya. Tolong dijawab. Oke, soal untuk customer service. Oke, saya di sini mohon maaf kepada semua konsultan kita sama member-member kita ya. Memang kita menghadapi overload. Oke. Dan solusinya kita sedang mengimplementasikan, kita akan tambahin untuk manpower. Kita akan tambahin manpower untuk customer service supaya semua pertanyaan kepada kita punya CS itu bisa terjawab dengan secepatnya. Oke, dengan efisiensinya. Karena kan sementara ini memang kita masih maksudnya numpuk karena kan tidak cukup kaki tangannya, tidak cukup orang untuk menghandlenya. Makanya ada yang reply kalau waktu kerja, kalau waktu kantor ya memang kita akan terjawab secepatnya. Kadangnya mungkin kalau sudah sore atau pulang waktu off kerja, apalagi Sabtu Minggu itu akan jatuhkan ke hari Senin. Tapi tidak mungkin nih ke depan kalau saya sudah cukup untuk posisi orangnya untuk customer service, kita akan buka untuk 24 jam.
atau ada shift-nya. Maka ini adalah satu implementasi yang saya melakukan untuk internal yang manajemennya. Liam, tanya terakhir boleh? Halo? Halo? Oke? Suaranya kecil, Pak. Jangan pakai headset. Langsung aja, suaranya sangat kecil. Nggak kedengaran. Pak Artono? Malah nggak ada respon. Pak William, mungkin yang lain apa masih ada waktu? 1-2 lagi? Ya, Kalau William. tidak ada mungkin cukup. Kalau ada Pak- bisa terakhir. Siapa yang mau pertanyaan? Ya, terakhir. Siapa nih? Ya, Halo Pak. Halo, Pak William. langsung aja. Nah, Pak Sasa. Terima kasih. Satu informasi dan kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Artinya pertama, pertemuan-pertemuan kayak gini itu perlu diagendakan, Pak. Paling tidak maksimal 2 bulan sekali lah. Perlu ada ya. Terus ini Pak William, kalau saya pribadi itu kan sangat percaya, sudah ke QM itu percaya, tapi kita diakui atau tidak, yang introducer dan lain sebagainya itu kita sebenarnya bemper Pak. Ya, artinya diakui atau tidak, kita itu sudah jadi bempernya QM gitulah. Untuk mengantisipasi itu ketika ada apa namanya delay penundaan pembayaran dan lain sebagainya itu harapan kami QM itu yang katanya perusahaan profesional kita menjelaskan ke nasabah itu paling tidak memberikan ini Pak, memberikan informasi yang jelas paling tidak batas awal dan akhir. Katakan begini ya, oh nanti kalau misalnya ini akan terjadi keterlambatan pembayaran Februari sampai April lah, itu tapi secara formal bukan cerita gitu loh Pak. Artinya jelas ada tertulis. Ketika ada tulisan itu kita kan tidak berspekulasi tentang berita scam, berita Winnie, berita tidak normal dan sebagainya lah. Artinya apa ke depannya? Ini tadi kalau saya melihat Bullion Bank itu kan tidak mungkin selesai kan? Apapun permasalahannya ketika ada terminate, ada keterlambatan pembayaran, kami itu dikasih informasi secara formal, tapi bukan berita gitu loh. Kayak waktu libur, oh 7 hari libur sekian. Paling tidak keterlambatan yang Maret nanti di akhir apa di pertengahan April akan selesai lah. Ada informasi resmi secara tertulis Pak. Itu akan lebih hebat gitu loh. Artinya Bapak. Pak, silakan Pak. Pak William, intinya sudah dapat Pak. Silakan Pak William jawab. Waktunya pendek. Oke, Pak Sasa punya pertanyaan betul. Ya, dengan apa yang terjadi yang kebelakangan ini, memang buat kita sebagai manajemen perusahaan, ya ini satu impact yang besar buat kita. Dan kita sudah mendapatkan pelajaran dan dengan apa yang sudah terjadi. Dan kami juga ada diskusi yang lebih lanjut soal ini, bagaimana untuk mencegah masa depannya. Misalkan kalau terjadi seperti ada delay payment, ya kita akan memberikan pengumuman terlebih dahulu kepada semua. Jadi kan munculkan di sistem, kepada semua kita punya konsultan, semua punya customer, bagaimana untuk menghandle ini. Dan dengan pengalaman yang kejadian seperti ini, sebenarnya kita sudah ada kita internalnya dari pihak perusahaan juga sudah ada satu SOP-nya. Misalkan kita juga akan memperkuatkan sistem kita, maksudnya kita akan berhitungan terlebih dahulu bagaimana total volume kita ada monitoringnya, dan bagaimana untuk proses kita untuk tindakan yang kita akan melakukan pada saat kejadian seperti yang kemarin tertimbul lagi. So setiap langkah-langkah kita sudah ada. Tapi pasti pertama kita akan memberikan pengumuman kepada semua orang, dan untuk yang di kita punya agreement, member agreement atau untuk perjanjian untuk jual beli itu kita juga akan masukin clause-nya. Misalkan proses hari biasa, kalau proses terjadi ada kejadian lonjakan harga emas, mungkin kita akan butuh waktu yang seberapa lama pendingnya di sana.
Jadi kalau customer mereka juga bisa lihat ini insiden yang kita bilang kejadian yang mendadak seperti itu. Jadi buat kita punya konsultan juga tidak perlu khawatir. Nanti ini ada kita akan fix dan kita akan beritahu kepada konsultan. Buat kita juga ke depan kita bisa tunjukin kepada member-member semua. Jangan waktu mereka bergabung mereka sudah tahu oh QM sudah ada SOP seperti ini. Jadi kejadian harga emas lonjakan mendadak. Jadi sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bukan sudah ada kejadian baru kita memberitahu seperti ini. Jadi kita akan menambahkan penyataan seperti itu semuanya. Terakhir boleh saya Pak Herman, Pak William. Silakan Pak Atono. Di web Bapeti kan ada webnya apa namanya quantummetal.id Pak William. Kan belum aktif itu. Apakah ada hubungannya dengan launching QM di Indonesia Pak William? Oke, soal ini ada terhubungan dengan beberapa pihak. Oke, sebetulnya kan di pihak Bapeti kemarin juga sebelum Lebaran kita ada pelapatan dengan pihak Bapeti. Mereka sudah memberikan surat kepada pihak Kominfo karena yang memblokirkan di website kita punya domain itu dari Kominfo dan sudah diterima sama pihak Kominfo-nya. Cuma kan waktu itu kan pemberitahuan setelah Lebaran ini sudah akan terbuka untuk website domainnya. Cuma kan kemarin saya juga mendapatkan infonya katanya sudah buka, tapi kita cek ternyata ada beberapa provider yang belum terbuka, hanya terbuka kalau nggak salah yang bisnis atau gimana. Karena kan mereka dari Kominfo akan mengirimkan surat persetujuan surat untuk kepada provider-provider ini supaya membuka blokir untuk domain ini semuanya. Tapi ini masih dalam follow up. Saya berharap minggu depan sudah bisa clear. Karena kan semua sudah ada paperwork-nya. Sudah dikirim dari sudah klarifikasi dari Bapeti dan sudah dari Kominfo sudah memberikan pemberitahuan kepada provider-provider yang ada di Indonesia ini semua. Launching gimana Pak? Nah, soal launching ini kan sebenarnya memang ada dalam rencana kita, cuma kan masih kita mungkin ada butuh untuk tunda sedikit waktu dulu, karena kan kita ada di Indonesia ada sama beberapa pihak, sama beberapa institusi, kita ada diskusi. Nah, rencananya waktu kita mau buat launching, itu bukan launching cuma launching QM aja. Kita juga akan digandeng dengan beberapa badan hukum yang ada di Indonesia. Nah, makanya saya akan melakukan semua ini supaya sudah fix semua ini kan, nanti yang kita membuat launching, itu bukan launching cuma launching quantum metal, tapi kita sudah ada misalkan mitra yang ada di Indonesia seperti itu. Mohon maaf, saya belum bisa terbuka untuk apa yang kita ada bersangkutan seperti business partner lah di Indonesia ini. Tapi pasti badan hukum yang oke. Gitu. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Aku mau tanya satu Mungkin si bonus lagi Pak William, masih ada waktu kan? Silakan. Ya, mau tanya satu. Ya, halo? Ya, langsung aja Bu. Mungkin Pak William masih bisa satu lagi. Oh ya, saya mau tanya gini Pak. Kita ini kan di Quantum Metal kan ada produknya GAI 10 kali ya. Nah, yang memodali kita 9 kali itu kan Bullion Bank. Ya kan Pak, benar kan? Ya. Ya, nah ketika harga emas naik, itu kan semua member kan pengen jual tuh Pak, pengen terminate. Nah, di situ apakah Bullion Bank itu tidak rugi ya Pak? Sedangkan kalau emas naik itu kan jarang ada orang beli kan, semuanya kan pasti kalau mau beli nunggu turun, semua yang membernya pasti jual emas. Nah, itu logikanya tuh gimana gitu loh Pak? Apakah Bullion Bank tuh nggak rugi gitu? Maaf nih kalau pertanyaan saya mendasar sekali. William mungkin silakan, atau Pak William. Ya.
Saya Ini pikir kan ini masih kan Pak online, Herman Pak. juga bisa menjawab soal ini. Tapi nggak Oke, apa-apa, Pak William jawab aja karena begini. ditunjukkan sama Pak William. Nah, ini oke, buat banyak untuk konsultan ini sebenarnya kan sudah tahu soal untuk produk GAE 10 produk GAE ini atau GCA lah soal untuk pembiayaan. Nah, itu yang kita berbicara, kita harus paham apa itu bulan bank dulu. Oke. Bulan bank itu kan dia bukan hanya ada aset emas aja, tapi buat bulan bank mereka juga ada liquidity. Maksudnya ada fasilitas liquidity mereka dari mana akan merugikan gitu. Orang takutkan bulan bank nggak mungkin rugi. Karena kan kita lihat selama ini kita berbahas seperti toko emas aja lah. Ya kita ambil konsep yang seperti gampang lah. Konsep atau toko emas aja, Bu. Toko Ya. emas kalau harga emas naik, ya orang semua jual emas ke toko emas. Oke. Nah, apakah toko emas akan tutup? Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu akan jadikan stok mereka apabila harga emas naik lagi atau orang beli. Karena ini kan transaksi ini kan bukan hanya di lokal aja. Kita kan transaksi ini kan bulan bank itu kan mereka punya bisnis jual emas itu kan seluruh dunia. Oke kan? Harga emas naik itu bisa jadikan stok yang dia jual. Di sana dia sudah ada keuntungan dari selisih harga. Jadi Iya. dalam konsep yang bisnis ini adalah antara jual beli. Nah, Iya. Oh, jadi dari selisih harga jual beli aja itu udah untung gitu ya, Pak? Dari situ ya, Pak? karena oke, Bu Eka, saya menanya, harga emas tahun lalu Banknya berapa? maksudnya. Harga emas tahun ini tahun lalu ya di antara 900.000 dan sampai 1 juta. Sekarang 1,2 lebih. Nah, kalau orang jual dengan 1,2 sekarang, tahun ke depan, 1 tahun kemudian, apakah harga emas masih 1,2? Enggak, udah naik lagi. Iya, disitulah. Oh, iya, iya, iya. Baik, terima kasih Pak Hmm. William. Ya, sama-sama. Oke, Pak mungkin William. saya punya Pak William. Oke, bisa? Satu Pak lagi Yanto? Bapak. Ya. Nah, Begini Pak, mohon maaf nih saya baru monitor. Apakah memang tadi sudah ada yang nanya atau belum? Ini untuk host to host gimana kabarnya Pak? oh, Itu host aja, to Pak. host. Banyak orang tanya soal host to host Pak. sekarang ya. Oke. Lanjut, Pak. Kita Ulang sekali lagi. nggak apa-apa, saya menjawab aja. Oke. Ya. Soal host to host, ini kita masih butuh sedikit waktu. Soalnya tim IT kita baru selesai untuk eKYC. Waktu kita sudah launch eKYC nanti tanggal 2 bulan Mei ya. Oke. Tim IT kita untuk khusus Indonesia ini kita akan melanjut untuk host to hostnya lah. Tapi karena host to ini berhubungan dengan back to back dengan bank, itu kan mungkin akan butuh waktu untuk integrasi sama untuk testingnya. So ini mungkin akan mengambil sedikit waktu. Jadi saya berharap lah kalau host to host ya bisa dalam tahun inilah bisa jadi. Tapi bisa lebih cepat mungkin 2 sampai 3 bulan karena kan dengan pengalaman saya tanya ke pihak bank, misalkan host to host ini butuh berapa lama? Ini tergantung dengan tim IT sama tim IT banknya. Itu bisa 3 bulan, bisa sampai 6 bulan untuk integrasinya. Nah, tapi tetap host to host ini menjatuhkan satu project buat saya. Saya juga akan monitoring untuk menyempurnakan sistem pembayaran di Indonesia. Oke, mungkin pertanyaan Pak Yanto sudah terjawab. Ya. Terima kasih, Pak. Waktunya Oke, mari. Pak William udah habis ya. Aha. Oke, saya rasa Bapak Ibu pertemuan hari ini dengan Pak William kita bisa sudahi ya. Karena Pak William akan Zoom meeting lagi dengan kantor pusat. Mudah-mudahan kita bisa dapat update yang berita terbaik lagi dah setelah pertemuan Pak William dengan pusat ya. Oke, saya rasa hari ini kita boleh akhiri. Terima kasih Pak William telah berbagi waktu dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri. Semoga hari ini bisa terjawab semua ganjalan-ganjalannya dan kita akan ketemu lagi pada Zoom berikutnya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak William. Terima Terima kasih kasih. semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Makasih. Haman. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih sampai Pak jumpa. William. Pak Herman. Assalamualaikum. Terima kasih.